Jokowi membiarkan kemiskinan itu berlanjut supaya bisa disogok dengan BLT. Jokowi apa? Hentikan Jokowi. Ini namanya kafenya Bento. Versi Orde Baru, berhentikan Soeharto. Apa kalian mau rubah kafe ini jadi Benjo? Semua lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Oke, teman-teman. Kenapa kalian ada di sini, bukan di kampus? Rektor. Ini kota pelajar, tapi rektornya kurang ajar. Ini kota siswa, tapi PSI bikin kecewa. Artinya kita mesti tulis sendiri agenda perubahan kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan rektor datang dengan kecerdasan. Jadi harus kita putuskan, kita tulis sendiri keberanian itu demi rakyat yang bingung di persimpangan jalan. Kan itu lagu kita. Tetapi yang kita inginkan bukan sekedar mencaci maki Jokowi, mencaci maki macam-macam, Gibran, Kaesang. You cannot see the wood for the trees. Anda tidak bisa melihat hutan kalau hanya melihat pohon-pohon. Gibran itu cuma pohon. Kaesang cuma pohon, bahkan Jokowi cuma pohon. Kita mau lihat sistem apa di belakang rejim ini yang membuat kita gelisah melihat perubahan. Anda ingin pro Prabowo, silahkan. Tapi Anda hanya gelisah karena sudah Gibran. Anda ingin pro Anies, tapi Anda gelisah karena Anies pasti dibatalkan oleh Jokowi. Anda ingin pro Ganjar, saya nggak tahu apa alasannya. Jadi bayangkan suara millennials, Gen Z menguasai masa depan Indonesia, dan itu yang akan dibujuk oleh BLT, dibujuk oleh spanduk-spanduk. Tapi kalau Anda ucapkan satu hal hari ini, pemilu bisa batal. Saya inginkan pemilu batal supaya ada evaluasi radikal terhadap sistem politik kita itu. Saya inginkan, bukan saya akan kerjakan, kalau enggak saya kena delik lagi tuh. Tapi siapa yang bisa menghentikan pikiran-pikiran mutakhir yang betul-betul tune in dengan keadaan? Apa yang menyebabkan kegelisahan kita? Ketidakpastian arah dari siapapun itu. Karena akhirnya kita mesti paham bahwa Jokowi membiarkan kemiskinan itu berlanjut supaya bisa disogok dengan BLT. Jokowi apa? Hentikan Jokowi. Ini namanya kafenya Bento. Versi Orde Baru, berhentikan Soeharto. Apa kalian mau rubah kafe ini jadi Benjo? Ada kontras di sini. Dulu kata kontras itu bukan sekedar berbeda, tapi kontra S, karena itu S-nya huruf besar tuh. Kontra Soeharto. Untuk menyembunyikan narasi. Kalau sekarang kita nggak perlu menyembunyikan narasi, karena terang-terangan kebengisan kekuasaan diselundupkan melalui teknik-teknik negara hukum. Tadi dibahas dengan bagus tuh. Jadi atas dasar itu ada konsolidasi pikiran. Kita baru pada tahap konsolidasi pikiran. Tetapi perubahan politik tidak disebabkan oleh kekuatan pikiran kita, tapi kemampuan untuk menghasilkan kekuasaan alternatif. Jadi suatu waktu pikiran akan cari jalan, bukan di jalan tol, tapi pikiran akan cari jalan di gang-gang sempit. Akan cari jalan untuk meloloskan kegelisahan hari ini. Kita bikin analisa hari ini dan kita tahu kemampuan akademis kita menunjukkan bahwa Jokowi akan menang 90%. Tapi perubahan politik tidak didasarkan pada kekuatan analisis. Justru dengan pengetahuan itu,
kita balik problemnya tuh. Walaupun didesain untuk menang 100%, tapi keinginan perubahan tidak mungkin dicegah oleh hasil statistik. Itu dasarnya. Karena itu kita di sini semuanya adalah volunteer. Volunteer artinya berkehendak kuat untuk melakukan perubahan, dari kata volonté, kehendak. Jadi kendati analisis para pakar menyatakan bahwa rejim Jokowi akan menang, tetapi kehendak kita harus menghentikan pesimisme itu. Itu dasarnya tuh. Jadi kalau ditanya, apakah Anda, Rocky Gerung, Fathia, Haris, Bivitri, Isnur, pesimis atau optimis? Masalahnya bukan pesimis atau optimis, punya determinasi apa tidak. Jadi kalau ditanya, Anda pesimis atau optimis? Nggak peduli. Kami punya determinasi sebagai volonté, sebagai kehendak. Itu namanya menjadi volunteer. Nah, poin ini yang mau kita sebutkan sebagai manifesto hari ini. Saya udah muter-muter mungkin udah 200 kampus, dan kegelisahan itu hidup terus. Jadi kita akan menunggangi kegelisahan itu demi perubahan. Bukan kita panik karena kita gelisah. Kemampuan rezim untuk menyulap kegelisahan itu menjadi semacam pembenaran terhadap aktivitas untuk menghalangi pikiran, itu yang memungkinkan kita makin lama makin kuat. 2 bulan lalu saya nggak bisa masuk di sini karena dihadang oleh PDIP di depan situ. Karena laporan PDIP. Sekarang PDIP berubah pikiran, dia cabut laporan saya. Tapi dia berubah pikiran bukan karena dia paham demokrasi, tapi dia lagi bersaing dengan pasangan dia sebelumnya, Jokowi. Itu juga manipulatif, tapi oke lah, buat sementara kita puji-puji PDIP itu. Paling nggak gua nggak dilarang lagi di situ. Tapi kita tuntut konsistensi PDIP. Kalau Anda setuju dengan saya, Anda mesti bergabung dengan komunitas pikiran. Itu yang kita tuntut dari Megawati, dari Hasto, dari Puan Maharani itu. Jangan siksak seolah-olah berupaya untuk nyindir-nyindir Jokowi, tapi nggak mau ambil risiko untuk mencabut kartu anggota Jokowi dari PDIP. Itu yang kita kehendaki hari ini. Jadi saya balik pada upaya kita untuk mengkonsolidasi kekuatan pikiran. Nah, pikiran kalau dia udah consolidate, dia memerlukan sarana untuk disalurkan. Jadi kita mesti membayangkan juga bahwa suatu perubahan politik sangat mungkin berlangsung di luar sistem elektoral. KPU boleh jalankan terus misi dia untuk bikin kotak suara, kardus segala macam tuh. Tetapi diam-diam ada undercurrent politics, politik arus bawah yang tidak mungkin mengikuti desain KPU. Dan itu nggak bisa dilarang. Itu pentingnya satu manifesto untuk mengatakan bahwa kami muak, kami jijik. Dan dasar kejijikan itulah yang bisa mengkonsolidasi pikiran alternatif. Saya usulkan bahwa forum ini mengundang resmi pengamat politik asing, pengamat pemilu asing, British Council, Carter Foundation, Jimmy Carter Institute, supaya terlihat bahwa semua yang disembunyikan oleh kekuasaan bisa dibaca dengan kamera luar negeri. Hanya itu. Walaupun alasan itu juga akan dibatalkan oleh KPU, tapi tetap harus ada pikiran alternatif diucapkan setiap hari. Setiap hari dengan cara bersama-sama atau dengan pendirian seorang. Seperti kata Albert Camus. Albert Camus bilang, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Kebebasan bukan hadiah dari negara atau pemimpin, tapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri, apalagi dengan cara bersama-sama. Nah, perubahan politik hanya mungkin terjadi dengan fasilitas tukar tambah kekuasaan, tukar tambah kekuatan. Kecerdasan kita akan dibatalkan kalau tidak ada konsolidasi yang sifatnya masif. Sebuah partai alternatif tak terbentuk sebetulnya yang disebut partai mahasiswa menggugat atau partai mahasiswa benci rektor segala macam. Kan ya itu dasarnya tuh. Jadi kita mau ingat bahwa dari kota perjuangan ini kita sempatkan untuk memikirkan perubahan. Entah apa yang akan terjadi, tapi mesti ada langkah. Nah, itu pentingnya kemampuan-kemampuan lokal dipersatukan dengan isu yang sama. Bahwa kami tidak lagi istilah yang lebih baik dari kami muak dan kami jijik. Kesempatan ini disodorkan oleh sejarah. Kesempatan ini diandalkan pada kekuatan berpikir, bukan pada kekuatan amplop. Potensi ini tetap ada, karena Anda yang gelisah membutuhkan saluran. Nah, teman-teman senior Anda, dosen-dosen Anda, yang berupaya untuk tetap menuntun akal sehat ini, memungkinkan kita berkumpul di sini. Dan kumpulan ini akan berlanjut dari satu kota ke kota yang lain.
Karena kimianya sudah terbentuk. Momentum ini tidak mungkin lagi dihalangi, entah oleh kekuasaan apapun. Yang kita inginkan adalah hentikan kedunguan. Itu dah dasarnya. Apa penyebabnya? Apa penyebab kedunguan? Kelebihan asam sulfat.